teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Cynthia Vanessa Joyanti, dan bersama teman-teman saya yang pertama ada Aji Muhammad Akmal, ada Migi Neza Noveliandi, ada Maria Olivia Pai, dan yang terakhir ada Revilia Dwi Agustin. Pada presentasi hari ini kami akan membahas bagaimana strategi kampanye yang digunakan oleh Bapak Deddy Mulyadi berhasil menarik perhatian masyarakat serta membangun citra politik yang kuat melalui pendekatan yang sangat dekat dengan rakyat dan media sosial. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Baik, di slide pertama kita melihat awareness dengan judul dominasi identitas kultural, di mana popularitas Kang Deddy Mulyadi ini atau KDM mencapai tingkat top of mind di Jawa Barat berkat konsistensi identitas tradisional Sunda. Contohnya seperti unique branding, di mana penggunaan ikat kepala putih dan baju adat sebagai simbol kerakyatan. Dan yang kedua ada YouTube Power, KDM Channel menjadi kanal utama penyebaran aksi nyata, dan yang ketiga adalah basis desa di mana jangkauan luas di daerah pedesaan atau lembur melalui diplomasi budaya. Dan di slide selanjutnya ada engagement, gubernur konten dan populisme digital, di mana KDM berhasil membangun hubungan emosional melalui konten yang menyentuh sisi kemanusiaan atau human interest. Interaksi harian di YouTube menunjukkan tingkat keterlibatan publik yang organik dan masif. Jauh melampaui iklan politik konvensional, berbagi tak akan mengurangi prinsip komunikasi KDM dalam menarik empati pemilih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai elektabilitas. Elektabilitas Jabar 2024, peringkat kedua nasional. Survei Indikator Politik Indonesia November 2025 menempatkan Deddy Mulyadi di urutan kedua sebagai calon presiden paling berpotensial, tepat di bawah Prabowo Subianto. Lalu pada poin kedua, dominasi di Jawa Barat. Elektabilitas KDM sangat tinggi di basis wilayah Jawa Barat, mencapai 43,5% berdasarkan survei indikator. Lalu selanjutnya adalah angka nasional. Elektabilitasnya secara nasional sempat menyentuh angka 18,4% pada survei yang dirilis pada November 2025. Lalu pada poin terakhir adalah konsistensi. KDM dinilai sebagai tokoh yang diterima oleh semua kelompok usia, mulai dari Gen Z hingga Baby Boomers. Dari berikutnya yaitu ada sentimen. Yang di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, positif atau orang baik. Sentimen publik mayoritas positif karena KDM sering dianggap sebagai orang baik dan memiliki gaya komunikasi yang merakyat. Yang kedua, gaya komunikasi. KDM dikenal sebagai konten kreator yang aktif, di mana aktivitas kerjanya didokumentasikan dan disukai publik, berbeda dengan gaya teknikal pejabat pada umumnya. Yang ketiga, fokus kinerja. Meskipun surveinya meroket, KDM ini cenderung merespons dengan santai dan menyatakan lebih fokus pada kinerjanya sebagai gubernur Jawa Barat daripada memikirkan Pilpres 2029. Yang keempat, kader partai. Sebagai kader Gerindra, posisi KDM terkait erat dengan arah kebijakan partai untuk mendukung Prabowo Subianto. Kesimpulannya, Deddy Mulyadi saat ini merupakan salah satu figur dengan tingkat popularitas dan elektabilitas tinggi di Indonesia, terutama sebagai penantang kuat di posisi capres dengan basis pendukung yang solid di Jawa Barat. Baik, jadi di sini saya Revilia Dwi Agustin akan membahas tentang stretch dari Gubernur Jawa Barat. Yang pertama itu ada basis massa organik. Jadi KDM ini memiliki pengikut setia yang dibangun selama bertahun-tahun melalui platform YouTube tanpa bergantung sepenuhnya pada mesin partai. Lalu yang kedua ada dukungan koalisi gemuk, didukung oleh koalisi 13 partai politik, memberikan keunggulan logistik dan jaringan struktural hingga ke tingkat RT ataupun RW. Next. Ada weakness dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yaitu yang pertama ada stigma pencitraan. Kritik tajam mengenai penggunaan kemalangan warga untuk konten digital atau yang biasa disebut dengan gubernur konten. Lalu yang kedua ada resistensi identitas. Narasi Raja Sunda terkadang memunculkan resistensi dari kelompok pemilih modern atau non-Sunda di wilayah urban. Yang ketiga ada fokus kebijakan, citra populis terkadang menutupi detail program.
kerja teknokratis yang dibutuhkan untuk memimpin provinsi sebesar Jawa Barat. Pada saat ini saya akan menjelaskan strategi utama dalam memenangkan basis suara di Jawa Barat. Strategi pertama adalah menjadikan Lembur Pakuan sebagai pusat diplomasi budaya dan riset kepemimpinan berbasis spiritualitas Sunda. Pendekatan ini bertujuan membangun citra pemimpin yang dekat dengan nilai budaya lokal dan memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Strategi kedua adalah memperkuat kampanye digital. Karena keterbatasan belusukan fisik, maka komunikasi diperluas melalui konten video yang mampu menjangkau jutaan audiens secara cepat dan efektif. Dengan strategi digital ini, pesan politik dapat lebih mudah diterima oleh generasi muda maupun masyarakat luas. Strategi ketiga adalah mitigasi serangan atau isu negatif. Tim melakukan klarifikasi secara langsung melalui media sosial tanpa perantara atau direct to voter. Pendekatan ini penting agar informasi yang diterima masyarakat tetap terkontrol dan tidak dipengaruhi narasi negatif lawan politik. Selain itu, Jawa Barat memiliki jumlah daftar pemilih tetap sebesar 35,7 juta pemilih. Angka ini menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah yang sangat strategis dan menjadi kunci utama kemenangan. Pada slide berikutnya, saya akan membahas target dan potensi suara. Jawa Barat menjadi target utama karena merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Dengan dominasi dukungan KDM yang mencapai lebih dari 70%, hal ini menunjukkan adanya potensi kemenangan yang sangat kuat. Fokus strategi yang dilakukan adalah mempertahankan loyalitas pemilih desaan yang selama ini menjadi basis suara utama. Di saat yang sama, dilakukan juga penguatan pembangunan infrastruktur untuk menarik perhatian pemilih perkotaan. Dengan jumlah DPT sebesar 35,7 juta pemilih, strategi ini diharapkan mampu menjaga basis massa tradisional sekaligus memperluas dukungan dari kelompok masyarakat urban. Jadi, kombinasi antara pendekatan budaya, digital, dan pembangunan menjadi faktor penting dalam mencapai kemenangan. Baik, pada poster kampanye ini menampilkan sosok Deddy Mulyadi dengan nomor urut 4 sebagai calon gubernur Jawa Barat 2024. Desain poster ini menggunakan warna merah, putih, dan biru yang mencerminkan semangat nasionalisme serta identitas Indonesia. Pada bagian utama terdapat ajakan coblos nomor 4 yang dibuat besar dan jelas untuk menarik perhatian masyarakat. Poster ini juga menampilkan slogan mengabdi untuk rakyat, membangun Jawa Barat, yang menggambarkan visi kepemimpinan yang berfokus pada pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Selain itu, terdapat beberapa program kampanye yang ditonjolkan seperti peningkatan kualitas rumah sakit, pemerataan pembangunan di Jawa Barat, percepatan pembangunan rumah tidak layak huni, serta pemerataan layanan publik antara kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa strategi marketing politik yang digunakan lebih menekankan pada kebutuhan masyarakat dan sektor publik. Secara keseluruhan, poster ini dibuat dengan desain yang sederhana, namun kuat sehingga mudah dipahami masyarakat dan efektif untuk membangun citra pemimpin yang dekat dengan rakyat.